Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Alis Qiang Baili tenggelam dan matanya berkilau dengan cahaya berbahaya. Kenapa? Mungkinkah kamu menyimpan khayalan bahwa kamu dapat merebut Solar Whip milik klanku? Oh, kamu sedang membicarakan cambuk ini. Saat itulah Yun Ce tiba-tiba mendongak dan menyadari. Dia melemparkan Fin Dragon Solar Whip ke Qiang Baili dengan jentikan tangannya yang santai. Cambuk ini lumayan, terutama jika digunakan untuk mencambuk pantat seseorang. Suara yang dihasilkannya memang sangat jernih dan memuaskan. Sebagian besar orang di aula besar tertawa terbahak-bahak. Dengan satu kalimat dari Yun Ce, salah satu dari 3 senjata pamungkas keluarga Qiang direduksi menjadi alat yang digunakan untuk mencambuk pantat. Qiang Yanwu sudah sangat marah karena malu dan begitu dia mendengar kata-kata ini, kemarahan dan rasa malunya meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah dicambuk oleh Yun Ce hingga dia sangat ketakutan, dia bahkan tidak akan mampu menahan diri dan mengutarakannya, kamu. Yun Ce berpura-pura seolah-olah dia tidak menyadari tatapan membunuh Qiang Yanwu dan tampak seperti sedang mengurus urusannya sendiri sebelum melanjutkan, meskipun cambuk ini tidak buruk, aku tidak akan pernah memiliki keberanian untuk merebutnya. Baru-baru ini, saya telah membaca dengan teliti catatan sejarah 10.000 tahun dari alam iblis ilusi ini, dan dalam catatan ini, saya sepertinya ingat bahwa ada yang menyebutkan bahwa cambuk surya naga iblis dihadiahkan kepada keluarga Qiang oleh Kaisar Iblis ketiga. Jadi sepertinya klan Kaisar Iblis benar-benar menjunjung tinggi keluarga Qiang selama ini. Qiang Baili menyimpan cambuk surya naga iblis dan berkata dengan dingin, klan Kaisar Iblis selalu menjunjung tinggi keluarga Qiang kita dan hutang budi kita kepada mereka sama beratnya dengan gunung. Oh, Yun Ce berseru keras, karena Patriark Qiang tahu bahwa klan Kaisar Iblis selalu menjunjung tinggi keluarga Qiang dan bahwa keluarga Qiang berhutang banyak kepada klan Kaisar Iblis, maka wajar saja kalau keluarga Qiang juga akan sangat berterima kasih, setia, dan mengabdi pada klan Kaisar Iblis. Selain itu, sejarah alam iblis ilusi dengan jelas menggambarkan kebangkitan dan perkembangan keluarga Qiang, dan maafkan junior ini karena mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan di telinga, tapi jika bukan karena Kaisar Iblis asli dan beberapa keluarga penjaga besar yang menggunakan seluruh kekuatan mereka, untuk membantu klan Qiangmu, klanmu akan binasa di tangan klan Mokui 10.000 tahun yang lalu. Klanmu tidak hanya diselamatkan oleh Kaisar Iblis, dia bahkan memimpin keluarga Qiang dan menaklukkan segalanya di bawah langit bersamamu di sisinya. Karena itu, keluarga Anda menjadi keluarga penjaga yang menguasai langit dan memancarkan kekuatan dan prestise. Selama 10.000 tahun terakhir, keluarga Qiang milikmu adalah eselon tertinggi di alam iblis ilusi, dan mereka bahkan mewariskan kepadamu cambuk surya naga iblis, sebuah senjata hebat yang dikenal di seluruh dunia. Bantuan besar ini ditunjukkan kepada Qiang keluarga dari klan Kaisar Iblis, bahkan 10.000 kehidupan tidak akan cukup untuk membayarnya kembali. Yun Ce berseru dengan penuh semangat. Jika suatu hari benih kesetiaan lahir di keluarga Qiangmu, hingga kamu melupakan nenek moyangmu dan kesetiaanmu hingga menjadi tidak berterima kasih dan tidak setia, itu pasti akan memicu penghinaan universal terhadap seluruh klanmu. Sungguh, itu adalah tindakan tercela yang tidak akan terhapuskan bahkan dalam 10.000 masa kehidupan, suatu tindakan yang tidak dapat ditoleransi oleh langit dan bumi. Oh, tentu saja, setelah menikmati berkah dari Kaisar Iblis selama 10.000 tahun terakhir, ditambah dengan fakta bahwa keluargamu adalah salah satu keluarga penjaga yang paling menonjol, jelas mustahil bagi klanmu untuk melakukan tindakan memalukan nenek moyangmu. Tapi saya tiba-tiba hanya mengingat sejarah besar keluarga Qiang Anda, jadi saya mengenangnya sebentar. Oh, Patriark Qiang, mengapa wajahmu tiba-tiba terlihat begitu buruk?
Mungkinkah junior ini mengatakan sesuatu yang salah? Ekspresi Chiang Baili memang sangat jelek. Karena seluruh kota Kekaisaran Iblis mengetahui maksud sebenarnya dari Duke Huai. Ketika keluarga Chiang muncul di sayap timur, niat mereka juga sudah jelas. Kata-kata Yun Ce tidak diragukan lagi merupakan teguran keras yang ditujukan kepada keluarga Chiang, namun di bawah pengawasan semua pahlawan di dunia ini, dia tidak dapat memberikan satu tanggapan pun terhadap teguran keras ini. Pembuluh darah biru di lengannya terlihat jelas saat dia menatap Yun Ce dengan dingin. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Urusan klan Chiangku bukanlah urusanmu. Anda belum layak untuk membicarakan kami." Saat dia selesai berbicara, Chiang Baili menarik Chiang Yanwu dan terbang kembali ke tempat duduknya. Putrinya dipermalukan untuk dilihat semua orang, jadi sebagai patriark keluarga Chiang, dan yang lebih penting lagi, sebagai ayah Chiang Yanwu, dia seharusnya menegur Yun Ce dengan keras. Atau setidaknya memberinya peringatan keras dan beberapa kata-kata keras. Namun, dia malah meraih Chiang Yanwu dan pergi, karena dia tidak mau bertukar kata lebih lanjut dengan Yun Ce. Jelas bahwa omelan tersembunyi terhadap Yun Ce ini sangat sulit ditanggung oleh Chiang Yanwu. Tidak berterima kasih dan tidak setia, melupakan nenek moyang dan kesetiaanmu, penghinaan universal terhadap seluruh dunia, tindakan hina yang tidak akan terhapuskan bahkan dalam 10.000 masa kehidupan, tindakan yang tidak dapat ditoleransi oleh siapapun, surga atau bumi, setiap kata yang digunakan adalah jarum beracun yang menembus jiwanya. Begitu Chiang Baili pergi, sayap barat segera meledak dengan tepuk tangan meriah dan aklamasi. 3 kemenangan berturut-turut, ini adalah pertama kalinya sayap barat meraih 3 kemenangan berturut-turut, dan ini terjadi setelah mereka menderita kekalahan yang memalukan demi kekalahan yang memalukan. Dan itu adalah 3 kemenangan berturut-turut yang diciptakan hanya oleh orang terakhir yang bertahan, sebuah peristiwa yang tidak dapat diramalkan oleh siapapun. Yun Ce, itu adalah kemenangan yang indah. Ini praktis sebuah keajaiban. Dia benar-benar menang lagi. Dari mana Yun Ce ini muncul? Kenapa aku belum pernah mendengar namanya sebelumnya? Tidak peduli siapa dia di masa lalu, hanya berdasarkan fakta bahwa dia berturut-turut mengalahkan Jiu Fangyu, Xiao Donglai dan Chiang Yanwu, mulai hari ini dan seterusnya, namanya akan mengguncang langit. Apakah kekuatannya yang mendalam benar-benar hanya ada di alam mendalam langit? Ini terlalu sulit dipercaya. Bagi semua yang hadir, 3 kemenangan berturut-turut Yun Ce adalah kesuksesan yang lebih dari cukup untuk mengguncang seluruh alam iblis ilusi. Karena dia tidak mengalahkan sembarang karakter sampingan, dia telah mengalahkan orang-orang yang mewakili puncak kekuatan di antara generasi muda dari seluruh alam iblis ilusi. Anak angkat yang diambil Yun Qinghong, dia sungguh luar biasa, sungguh terlalu luar biasa. Su Xiangnan berseru berulang kali karena terkejut, dia tidak hanya memukuli 3 orang secara berturut-turut, dia melakukannya tanpa mengalami cedera. Terlebih lagi, sepertinya dia bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Seorang jenius yang diberkati surga, namun namanya tidak diketahui sebelumnya. Dia menggunakan seni mendalam yang sangat kejam, namun tak seorang pun pernah mendengarnya. Anak ini benar-benar luar biasa. Bagi praktisi alam mendalam langit yang begitu kuat, ini memang pertama kalinya saya melihatnya sepanjang hidup saya. Tetua Agung keluarga Su juga berseru dan dia melanjutkan dengan desahan pelan dan menggelengkan kepalanya, tetapi kepribadiannya terlalu liar dan tidak terkendali. Dia menegur Adipati Huai, melukai Jiu Fangyu dan Xiao Donglai dengan parah dan dia bahkan mempermalukan Chiang Yanwu, lalu secara halus memarahi seluruh klan Chiang agar seluruh dunia dapat melihatnya. Jenius sekali, namun kurang bisa menahan diri. Menyinggung orang-orang ini secara terang-terangan dan di depan umum sehingga bahkan permaisuri iblis kecil pun akan ragu untuk berselisih dengannya.
sambil memenangkan 3 kemenangan berturut-turut dan sangat merusak prestise mereka. Aku hanya takut jenius muda yang benar-benar tidak terkendali dan ofensif ini akan menemui akhir yang lebih awal. Apa yang baru saja dikatakan kakak adalah apa yang aku khawatirkan. Su Xiangnan berkata sambil menganggukkan kepalanya. Yun Ce secara ajaib memenangkan 3 kemenangan berturut-turut dan menyebabkan lawan-lawannya menderita kekalahan yang menyedihkan, menyebabkan sayap barat, yang telah bersiap untuk diinjak-injak martabatnya, mengangkat kepala mereka sekali lagi. Su Xiangnan sangat kagum pada Yun Ce, dan Yun Ce juga secara alami menggerakkan hatinya yang menghargai bakat dan memahami rasa terima kasih. Karena itu, dia menjadi khawatir tentang kemungkinan situasi yang akan segera dihadapi Yun Ce, karena seperti yang dikatakan oleh Tetua Agung. Meskipun Yun Ce cemerlang dan mempesona dalam upacara akbar ini, dia telah dengan kejam menyinggung satu demi satu orang yang luar biasa, dan dia bahkan sampai menyinggung seluruh keluarga. Su Xiangnan melirik Yun Qinghong dan menjadi ragu untuk mengucapkan kata-kata yang akan dia ucapkan. Ekspresi Little Demon Empress dingin dan tenang sepanjang waktu, seolah-olah terbungkus dalam es. Hanya ketika dia melihat Yun Ce, perubahan kecil dan samar terjadi di wajahnya, setidaknya, keinginan awalnya untuk membunuh Yun Ce telah berkurang. Dan melemahnya niat membunuhnya karena dia telah menunjukkan kekuatan yang mengejutkan semua yang hadir, sementara kata-katanya dengan jelas mengungkapkan keinginannya untuk melindungi dan setia kepada klan Kaisar Iblis. Siapa yang berikutnya? Yun Ce berdiri di tengah arena, menatap langsung ke sayap timur, setiap kata dipenuhi dengan arogansi yang mendalam. Tidak ada seorang pun di seluruh aula besar yang masih mengejek atau membenci Yun Ce seperti ketika dia pertama kali diperkenalkan. Mereka yang mengejeknya tanpa menahan diri saat ini merasa malu. Saat ini, hanya ada rasa hormat yang tersisa dalam tatapan yang diarahkan padanya, dan kata-katanya yang angkuh menyebabkan darah orang-orang yang duduk di sayap barat melonjak, saat dia meninggalkan mereka dengan perasaan gembira yang luar biasa dan tanpa hambatan setelah kekalahan telak dan telak mereka. Hal ini terutama terjadi pada murid keluarga Yun. Mereka awalnya menganggap Yun Ce sebagai orang luar dan sepenuhnya menolak orang yang tiba-tiba menjadi anak angkat patriark. Tapi saat ini, penolakan apa yang masih tersisa terhadap Yun Ce? Seluruh keberadaan mereka dipenuhi dengan kekaguman dan rasa hormat ketika perasaan gengsi bersama menjadi sangat kuat. Sedangkan bagi mereka yang duduk di sayap timur, ekspresi mereka secara alami menjadi sangat jelek, terutama para murid muda, karena kemarahan dan rasa iri terlihat jelas di wajah mereka. Apa yang membuat Yun Ce begitu sombong? Apakah dia berpikir bahwa hanya karena dia mengalahkan Qiang Yanwu, dia tidak ada bandingannya di bawah langit? Kesombongannya akan segera berakhir. 3 orang yang belum bertarung di pihak kita adalah 3 sisa dari 7 keturunan iblis ilusi. Dan siapapun di antara mereka bisa menganiayanya hingga ibunya sendiri tidak mengenalinya. Biarkan saja dia berpuas diri untuk sementara waktu. Dia menyinggung Duke Huai dan menyinggung keluarga Qiang, Xiao, dan Jiu Fang. Statusnya hanyalah seorang pangliar dari luar kota Kekaisaran Iblis. Apakah dia masih bernapas 6 jam setelah upacara ini adalah masalah yang belum dapat dikonfirmasi. Sialan, aku berharap Adipati Huiran keluar sekarang dan menghancurkan mulutnya berkeping-keping hanya dengan satu pukulan, namun, hal itu tidak mungkin terjadi, karena dengan kekuatan Adipati Huiran, dia bahkan tidak mau bertukar pukulan dengan lawan seperti itu. Dan dengan kehadiran Adipati Huiye dan Adipati Yuan Qiao, Adipati Huiran bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memamerkan keahliannya. Apapun itu, pasti tidak ada kemungkinan kita akan kalah. Satu-satunya hal yang membuat saya bersemangat adalah kami membiarkan Pang ini mendapat kehormatan menang 3 kali berturut-turut. Namun, semakin dia pamer, konsekuensinya akan semakin buruk.
Saya rasa apakah Adipati Huiye atau Adipati Yuan Qiao yang naik ke atas panggung, keduanya tidak akan menahan diri, dan bahkan jika dia dipukuli setengah mati, dia tetap akan dilepaskan begitu saja. Jadi biarkan dia menjadi sombong. Ekspresi Duke Huai masih sepenuhnya tenang, tapi cahaya aneh muncul di matanya. Ketika Yun Ce mengalahkan Jiu Fang Yu dan Xiao Donglai, meskipun dia tertegun, dia tidak menganggap serius Yun Ce. Namun, dia baru saja mengalahkan Qiang Yanwu tanpa mengeluarkan terlalu banyak kekuatannya. Tapi yang paling membuatnya khawatir adalah kata-kata yang dia ucapkan kepada Qiang Baili. Mulai saat ini, dia tidak punya pilihan selain mengevaluasi kembali Yun Ce sepenuhnya. Dia tidak dapat menemukan kulit atau rambut mengenai asal-muasal Yun Ce meskipun dia memiliki kekuatan yang besar. Dia juga salah paham tentang kekuatan Yun Ce. Selain itu, dia segera diterima sebagai anak angkat Yun Qinghong setelah dia memasuki keluarga Yun. Skema sebelumnya yang ditargetkan pada keluarga Yun dan keluarga bawah langit juga sepenuhnya dibongkar olehnya, sampai pada titik di mana hal itu telah dibiarkan terbuka untuk dilihat semua orang. Setelah dia menganalisis orang ini secara komprehensif, Duke Huai tiba-tiba diliputi oleh sebuah pemikiran, Yun Ce ini mungkin merupakan variabel yang benar-benar tidak terduga dan tidak dapat diketahui. Bakat dan kekuatannya yang menentang logika, sikap dan ketajaman yang jauh melampaui usianya, semuanya menyebabkan Duke Huai merasakan bahaya yang jelas. Alis Duke Huai sedikit tenggelam dan niat membunuh yang dia rasakan terhadap Yun Ce langsung meningkat puluhan kali lipat. Dia menundukkan kepalanya dan mengirimkan transmisi suara energi yang mendalam kepada Duke Huiye, "Ya, bunuh dia." Adipati Huiye sudah bersiap untuk berangkat berperang ketika dia tiba-tiba mendengar transmisi suara Adipati Huai. Alisnya terangkat dan mulutnya sedikit melengkung membentuk senyuman kejam. Dia melihat ke arah Duke Huai dan dengan lembut menganggukkan kepalanya. Setelah itu, dia melompat ke udara untuk mendarat di depan Yun Ce. Wajahnya penuh senyuman saat dia melihat ke arah Yun Ce, dan tatapan itu dipenuhi dengan kekejaman yang tidak bisa disembunyikan. Duke Huiye, ini Duke muda Huiye dari istana Duke Huai. Saya tidak pernah berpikir bahwa dia akan memaksa Duke Huiye untuk keluar secara pribadi. Ah, itu benar-benar tidak membuatku merasa baik. Tapi setidaknya kompetisi ini akhirnya berakhir. Yun Ce memenangkan 3 kemenangan berturut-turut, tapi sepertinya dia hampir tidak mengeluarkan keringat. Terlebih lagi, dia bahkan belum menggunakan senjatanya. Apakah menurutmu Yun Ce mungkin memiliki kemungkinan untuk mengalahkan Duke Huiye? Apakah kamu bercanda? Ini adalah orang yang menduduki peringkat nomor 3 di antara 7 keturunan iblis ilusi yang sedang kita bicarakan, Adipati Huiye dari Istana Adipati Huai. Ketebalan darah bangsawan yang dimiliki Istana Duke Huai adalah yang kedua setelah klan Kaisar Iblis. Dan semua adipati di Istana Adipati Huai memiliki garis keturunan kuat kedua setelah Kaisar Iblis. Dan seni mendalam yang mereka kembangkan adalah seni yang diakui lebih rendah daripada catatan gagak emas tentang dunia terbakar, seni iblis api jatuh. Seorang praktisi seni ini yang berada di alam Tairen mendalam tingkat ke-6 memiliki kekuatan yang setara dengan praktisi alam Tairen mendalam tingkat 7 dari 12 keluarga. Meskipun bisa dikatakan bahwa Yun Ce dengan mudah mengalahkan Qiang Yanwu, dia juga harus bertarung hampir 100 ronde dan pada satu titik, dia hampir dipaksa keluar arena olehnya. Sekarang Duke Huai telah bergerak, dia bahkan tidak akan bertahan 3 ronde. Jadi bagaimana mungkin dia akan kalah dari Yun Ce? Itu benar. Jangan bandingkan murid 12 keluarga manapun dengan seorang adipati dari Istana Adipati Huai. Yun Ce memang kuat sampai pada titik absurditas, tapi tidak mungkin dia bisa menjadi tandingan Duke Huiye. Paling-paling, dia mungkin bisa memaksa Duke Huiye menggunakan kekuatan penuhnya. Ada banyak diskusi di dalam aula.
Ekspresi tidak sedap dipandang di wajah semua orang di kursi sayap timur berangsur-angsur berkurang ketika mereka melihat Duke Huiye memasuki arena. Mereka semua tersenyum dingin. Mereka percaya bahwa perhatian publik Yunce sebelumnya akan menyebabkan Adipati Huiye memperlakukannya dengan kasar dan ada juga kemungkinan dia membunuh Yunce. Adapun Duke Huiye kalah dari Yunce, itu pasti mustahil. Tangisan dari semua orang yang duduk di sayap barat tiba-tiba menjadi dingin, karena setiap orang yang duduk di sana menunjukkan tingkat kecemasan yang berbeda-beda di wajah mereka. Terutama para senior itu, begitu mereka memikirkan temperamen Duke Huiye, alis mereka menyatu erat. Kamu telah melakukannya dengan cukup baik. Sejujurnya, Duke ini sebenarnya meremehkan kekuatanmu. 1 bulan yang lalu, ketika saya melihat Anda di rumah keluarga Yun, saya mengira Anda hanyalah seekor belalang kecil yang tidak saya perhatikan. Saya benar-benar tidak berpikir bahwa Anda benar-benar dapat memaksa Duke ini untuk naik panggung secara pribadi. Saya kira Anda cukup memadai untuk mendapatkan hak istimewa membuat Duke ini menganggap Anda serius. Duke Huiye memiliki senyum lembut di wajahnya saat dia mengatakan itu, tapi Yunce bisa merasakan niat membunuh yang sangat jelas dari matanya. Niat membunuh yang jelas seperti ini memberitahu Yunce bahwa dalam pertempuran yang akan datang, Adipati Huiye pasti akan mencoba memberikan pukulan mematikan padanya. Yunce juga tersenyum, Duke Huiye, lebih baik jika kamu tidak terlalu menyombongkan diri. Kebanggaan semacam ini, sepanjang hidup saya, meskipun saya belum pernah mendengarnya ribuan kali, setidaknya saya telah mendengarnya 800 kali. Namun pada akhirnya, setiap orang dari mereka menamparkan wajahnya sendiri tanpa kecuali. Dan biarku beritahu, menamparkan wajahmu sendiri itu menyakitkan sekali loh. Hati-hati, seni mendalam yang dikembangkan orang ini tampaknya agak aneh dan potensi garis keturunan gagak emasnya adalah 1/4 dari Little Demon Empress. Jika kamu tidak menggunakan pedang beratmu, dia tidak akan mudah untuk kamu hadapi, kata Jasmine tiba-tiba. Jasmine adalah orang yang paling jelas tentang kemampuan sebenarnya Yunce, jadi tidak mungkin Yunce tidak menganggap serius peringatannya. Yunce mengangguk lembut sebagai jawaban. Setelah mendengar kata-kata Yunce, Adipati Huiye tertawa lembut. Duke ini selalu menganggap dirinya sebagai orang yang sombong, tapi ini pertama kalinya dalam hidupku aku melihat seseorang yang sebenarnya lebih sombong dariku. Tidak disangka orang ini akan menunjukkan kesombongan seperti itu di hadapan Adipati ini sendiri. Yunce menganggukkan kepalanya dan berkata dengan suara yang paling tulus, saya mengerti sepenuhnya. Lord Huiye mungkin tidak pernah keluar dari kota kekaisaran iblis seumur hidupnya, jadi wajar saja jika pengetahuan dan pengalaman Anda sempit dan dangkal. Sepertinya ada beberapa peribahasa mengenai hal ini, sepertinya seperti melihat langit dari dasar sumur atau memiliki kesombongan yang menggelikan sebesar yelang. Kata-kata ini sangat cocok untuk Anda. Yang Mulia Huiye harus belajar refleksi diri dan pengembangan diri, dan setelah ini, Anda sendiri harus pergi keluar untuk melihat lebih banyak dunia. Jika tidak, meskipun Anda tidak keberatan ditertawakan, perasaan menamparkan wajah Anda sendiri bukanlah perasaan yang baik. Jika seseorang membandingkan pengalaman antara Yunce dan Huiye, Huiye akan gagal. Dalam hal kemampuannya memarahi atau mengejek orang lain, dia bahkan tidak akan mampu menyentuh telapak kaki Yunce. Senyuman lembut di wajahnya langsung menegang dan cahaya dingin muncul dari matanya saat dia berkata dengan suara dingin dan menghina, jika kamu tetap menjadi orang bodoh yang jujur, Adipati ini bahkan tidak akan berkenan melirikmu sedikit pun. Dengan kemampuan Anda mungkin bisa mendapatkan sedikit ketenaran untuk diri Anda sendiri di masa depan. Namun, kamu bersikeras mencari kematianmu sendiri, dan terus berbicara dengan orang bodoh sepertimu hanya membuang-buang waktu dan nafasku, Duke ini hanya akan merobek mulutmu.
Lengan kanan Duke Huiye terangkat dengan tangannya berbentuk cakar saat semua energi dalam di tubuhnya melonjak. Sebelum dia melakukan gerakan lain, sekelompok api hitam kemerahan muncul di udara 35 meter di depannya dan meledak dengan keras ke arah wajah Yunce. Api gagak emas bukanlah nyala api biasa, jadi warna apinya tidak akan menunjukkan perubahan yang sama seperti nyala api biasa ketika kekuatan besar seseorang meningkat. Api gagak emas tingkat rendah sama dengan api Phoenix tingkat rendah, karena keduanya akan tampak berwarna merah tua dengan sedikit garis-garis emas bercampur di dalamnya. Semakin tebal garis keturunan Golden Crow seseorang, semakin tebal warna emas dalam apinya dan Golden Crow Flames yang paling murni adalah warna emas murni. Duke Huiye memiliki garis keturunan gagak emas, jadi dia secara alami bisa menghasilkan api gagak emas tingkat rendah, tapi api yang dia hasilkan saat ini malah berwarna hitam pekat yang aneh. Dan warna hitamlah yang dominan. Nyala api yang melaju ke arahnya tidak menyebabkan Yunce merasakan sensasi panas yang membara, sebaliknya, mereka memancarkan hawa dingin yang suram dan menyeramkan yang menusuk tulang dan menusuk ke dalam hati. Dimanapun api merah hitam itu mendarat, lantai batu giok yang sangat kuat dan tahan lama itu langsung menjadi hitam hangus. Kegelapan ini jelas bukan disebabkan oleh panas terik, tapi oleh korosi. Karena keluarga kerajaan iblis ilusi memiliki garis keturunan gagak emas, mereka semua pada dasarnya akan mengembangkan seni mendalam berbasis api. Jadi ketika Jasmine sebelumnya memperingatkan Yunce bahwa seni mendalam yang dikembangkan Duke Huiye sangatlah aneh, saat ini, sepertinya memang agak tidak normal. Jadi ini adalah seni iblis api jatuh yang dirumorkan dari istana Duke Huai. Itu benar. Dikatakan bahwa seni iblis api jatuh ini cocok dengan api gagak emas dan kekuatannya hanya kalah dengan rekor dunia terbakar gagak emas. Meskipun Duke Huiye belum berusia 30 tahun, dilaporkan bahwa tingkat kecocokannya telah mencapai 70% yang mengejutkan, dan Duke Huiran seharusnya telah mencapai tingkat kecocokan 90%. Sebelum api hitam pekat muncul, Yunce merasakan ada perubahan abnormal pada aliran udara. Meskipun dia mengalami momen keheranan, tekadnya tidak goyah sedikit pun. Terlebih lagi, ini bukan pertama kalinya dia melihat api dengan warna ini atau merasakan aura seperti itu. Selama bertahun-tahun dia dikejar oleh semua pahlawan di benua Azure Cloud, dia telah melihat segala jenis seni mendalam yang aneh. Lupakan tentang api hitam pekat, dia bahkan telah melihat api hantu hitam murni, api melahap berwarna darah dan bahkan api racun Viridian beberapa kali. Yunce mengulurkan telapak tangannya tanpa ragu-ragu dan berhadapan dengan Frozen and Divine Arts, api hitam pekat yang meledak ke arahnya segera berhenti. Setelah nyala api berkobar kurang dari setengah nafas, nyala api itu dibekukan secara paksa, dan bahkan warna nyala api dengan cepat berubah dari merah kehitaman menjadi biru kristal. Bahkan api iblis Duke Huiye pun tersegel. Semua orang yang duduk di aula besar terkejut. Alis Duke Huiye sedikit bergerak dan dia kemudian menyeringai dingin. Api hitam pekat menyala di sekujur tubuhnya dan kelima jarinya yang terentang menyebar lebih luas. Segera, raungan ledakan yang terdengar seperti ledakan guntur terdengar di udara dan gelombang energi melonjak di sekelilingnya. Sekelompok api hitam pekat yang mengamuk, yang 3 kali lebih besar dari klaster sebelumnya, terbang di udara saat itu meledak menuju Yunce. Saat apinya berdesir dan berfluktuasi, gugusan itu dengan cepat berubah menjadi bentuk tengkorak raksasa. Tengkorak itu membuka mulutnya yang besar dan mengerikan saat ia terbang ke arah Yunce, disertai dengan suara mendesis yang terdengar seperti ratapan hantu. Aura dingin dan menyeramkan langsung menyelimuti seluruh aula besar dan mereka yang memiliki kekuatan mendalam yang relatif lemah merasakan seluruh tubuh mereka bergetar bahkan mata mereka menjadi kendur, seolah-olah seluruh jiwa mereka telah dibawa ke dalam neraka yang dingin dan menyeramkan. Seni mendalam apa ini? Sungguh mengerikan.
Meskipun Xiao Yun sudah lama mendengar tentang seni iblis api jatuh dari istana Duke Huai, ini adalah pertama kalinya dia benar-benar menyaksikannya. Itu memberikan sensasi suram dan menyeramkan yang tidak seharusnya dirasakan dari nyala api apapun, dan itu membuatnya merasa seolah-olah seluruh tulang di tubuhnya gemetar. Jika hanya aura apinya saja yang begitu mengerikan, akan sulit baginya untuk membayangkan betapa dahsyatnya kekuatan api hitam merah ini. Tengkorak api hitam pekat tidak hanya memiliki kekuatan terbakar dan korosif yang sangat kuat, bahkan bisa langsung menyerang roh Anda. Untuk sesaat, pandangan Yun Ce berubah menjadi tidak menyenangkan, tapi dia segera memulihkan kejernihannya dan alisnya sedikit berkerut saat ekspresinya menjadi lebih serius. Dia mundur setengah langkah, mengangkat tangannya, dan mengarahkan jarinya ke udara, dan seberkas cahaya biru melesat keluar untuk menemui tengkorak api yang bergerak cepat. Api iblis hitam pekat membentuk kontras yang sangat jelas dengan cahaya biru es yang murni dan tak bernoda. Percikan api merah hitam yang tersebar di sekeliling mulai membeku dengan cepat, dan kecepatan tengkorak api raksasa itu segera menjadi lebih lambat, perlahan-lahan terhenti. Tapi ini hanya berlangsung setengah nafas. Suara yang terdengar seperti tangisan setan tiba-tiba melonjak dan terdengar keras di udara. Segel es dari Frozen and Divine Arts secara paksa disingkirkan saat pecahan es memenuhi udara. Tengkorak itu mengeluarkan raungan menyeramkan dan suram yang sepertinya datang dari kedalaman neraka saat ia langsung menuju ke wajah Yun Ce. Hahaha, tawa Duke Huiye terdengar di udara. Energi esmu yang dalam memang cukup menarik, tapi jika kamu ingin menyegel api iblis Duke ini, kamu hanya berkhayal. Saat dia menghadapi tengkorak yang terdiri dari api iblis yang telah menembus Frozen and Divine Art miliknya, mata Yun Ce menyipit, tapi dia tidak mundur dengan bingung. Sebaliknya, dia menembakkan telapak tangannya dan dorongan telapak tangan itu membawa badai energi yang sangat besar. Bintang tenggelam bulan jatuh. Seluruh Demon Imperial Hall bergetar hebat ketika badai energi yang sangat besar meledak di udara dan mengirimkan gelombang energi yang dahsyat seperti tsunami yang mengamuk. Jika ini bukan aula kekaisaran iblis, melainkan aula biasa, gempa susulan dari energi yang sangat besar saja sudah cukup untuk menghancurkan tempat itu hingga menjadi puing-puing. Di bawah badai energi yang sangat besar, tengkorak api yang memancarkan aura jahat itu benar-benar pecah. Api merah kehitaman memenuhi udara saat ditembakkan, menyebabkan atap dan lantai aula penuh dengan bekas luka hitam yang tak terhitung jumlahnya karena sifat korosif api. Area yang rusak menyerupai sarang lebah. Tubuh Yun Ce juga telah tertembak ke langit oleh tengkorak api yang meledak, dan dia terbang sejauh puluhan meter sebelum dia mendarat di tanah dengan stabil. Pakaian yang dia kenakan juga telah dipenuhi ratusan lubang dengan berbagai ukuran, dan pinggiran lubang tersebut semuanya hangus hitam. Tapi tidak ada luka yang terlihat jelas di tubuhnya, satu-satunya luka yang terlihat hanyalah bercak kecil daging menghitam yang muncul di punggung tangan kanannya. Mengingat kemampuan Yun Ce untuk sepenuhnya menahan api, hanya dengan sedikit kendali, bahkan pakaian di tubuhnya tidak akan hancur oleh api. Namun, api iblis Duke Huiye tidak hanya terdiri dari api, tetapi juga mengandung kekuatan korosif yang menakutkan. Meskipun dia telah menghancurkan tengkorak apinya, dia juga terkena percikan api dalam jumlah besar. Meskipun api iblis yang tersebar ini tidak cukup untuk melukainya, api itu telah membuat pakaiannya menjadi compang camping. Dia memblokirnya, Yun Ce benar-benar memblokirnya. Kedua kombatan baru saja memulai pertarungan mereka, namun ketakutan dari api iblis yang dilepaskan oleh Duke Huiye telah menyebabkan banyak penguasa dunia menjadi pucat karena terkejut. Tapi apa yang menyebabkan penonton benar-benar terperangah adalah bahwa Yun Ce yang telah menciptakan keajaiban 3 kemenangan berturut-turut benar-benar berhasil memblokir api yang begitu menakutkan. Melihat Yun Ce, yang tampak hampir tidak terluka sama sekali meskipun telah diledakkan, kilatan peringatan melintas di kedalaman mata Duke Huiye.
Namun, seringai dingin muncul di wajahnya. Tidak buruk, tidak buruk. Untuk benar-benar mampu melawan api iblisku dengan kekuatan 60%. Sepertinya Duke ini benar-benar meremehkanmu. Namun, melihat penampilanmu yang menyedihkan saat ini, menurutmu berapa lama lagi kamu masih bisa bertahan? Percikan api merah kehitaman masih berjatuhan ke tanah, membakar lubang-lubang kecil di lantai dengan suara mendesis. Yunce melirik bekas luka hitam di punggung tangannya dan berkata dengan suara lembut. Api gagak emas adalah api dari binatang dewa, tapi kamu benar-benar menggabungkannya dengan seni iblis yang jahat dan tidak menyenangkan. Ini hanyalah kata-kata kotor terhadap api gagak emas. Jika aku adalah nenek moyangmu, gagak emas, aku pasti akan membersihkan rumah. Adipati Huiye tidak marah, melainkan dia mendengus dingin dan berkata, api di istana Adipati Huai kami bukanlah sesuatu yang layak untuk didiskusikan oleh sampah seperti Anda. Api iblis jatuh adalah seni mendalam tertinggi yang hanya kalah dengan rekor dunia terbakar gagak emas di dunia ini. Saat ini, rekor dunia terbakar gagak emas sudah tidak dapat muncul lagi. Jadi seni iblis api jatuh dari istana Duke Huai yang dikombinasikan dengan api gagak emas sudah menjadi seni mendalam terkuat di alam iblis ilusi. Api terkuat dan kekuatan paling tak tertandingi. Di depan api Duke ini, satu-satunya hal yang dapat kamu lakukan adalah berjuang dan menangis. Api terkuat. Yunce tertawa. Menurutmu api jahatmu yang telah sepenuhnya menodai api gagak emas layak disebut sebagai api terkuat. Dengan geraman lembut, Yunce mengangkat lengannya dan api Phoenix merah mulai menyala terang di telapak tangannya. Dengan dorongan kuat dari telapak tangannya, api Phoenix ini berubah menjadi panah merah dan panah ini mengeluarkan teriakan burung Phoenix yang tajam dan megah saat ia melesat ke arah Duke Huiye. Tubuh Yunce mengandung garis keturunan Phoenix dan api Phoenix merupakan bagian penting dari kekuatannya. Hatinya juga sangat menghormati dan menghargai kekuatan ilahi yang dianugerahkan kepadanya oleh roh Phoenix. Di depannya berdiri seseorang yang tubuhnya mengandung sedikit garis keturunan Golden Crow, namun orang ini telah mengambil Golden Crow Flame, yang berada pada level yang sama dengan Phoenix Flames, dan menggabungkannya dengan seni iblis yang jahat dan menyeramkan. Ini menyebabkan kemarahan yang tak terkendali muncul di dalam hatinya. Api, bagaimana bisa menjadi api? Bukankah selama ini Yunce menggunakan seni mendalam berbasis es, bagaimana dia bisa tiba-tiba menyalakan api yang dalam? Mungkinkah Yunce juga mengembangkan seni mendalam berbasis api? Ini, air dan api adalah dua elemen yang saling menahan satu sama lain. Untuk mengolah seni mendalam berbasis api dan berbasis air pada saat yang sama, bukankah hal itu sangat mungkin menyebabkan energi mendalam seseorang menjadi liar? Bahkan menyebabkan kerusakan ekstrim pada pembuluh darah mendalam seseorang. Meskipun dia memiliki kendali sempurna atas kedua seni tersebut, hanya satu seni mendalam yang dapat digunakan dalam satu waktu. Karena tidak hanya tidak ada kecocokan, ada juga bahaya yang bisa menjadi bumerang kapan saja. Ketika dia melihat bahwa Yunce tiba-tiba melepaskan api yang dalam, reaksi pertama Duke Huiye adalah keterkejutan murni, tapi setelah itu, dia segera mulai tertawa liar, hahaha. Untuk benar-benar mengembangkan seni mendalam berbasis es dan api pada saat yang sama, untuk berpikir bahwa sebenarnya ada orang bodoh konyol yang ada di dunia ini. Mata Adipati ini benar-benar telah terbuka hari ini, terlebih lagi, nyala apimu yang dalam hanya berwarna merah, namun kamu benar-benar berani menunjukkan ketidakmampuanmu di hadapan Adipati ini. Tingkat terendah dari api dalam berwarna oranye dan yang berikutnya berwarna merah tua. Ketika sebagian besar praktisi telah mencapai tahap akhir dari alam mendalam roh, mereka sudah bisa menyalakan api berwarna biru. Jadi api berwarna merah yang dikeluarkan oleh Yunce bahkan bisa dianggap sebagai lelucon di mata Duke Huiye. Saat dia tertawa terbahak-bahak,
Dia dengan santai mengulurkan telapak tangannya ke arah api merah-merah yang melesat ke arahnya.